Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita semua. Terutama sampai pada petang hari ini kita masih diberikan kekuatan iman dan Islam. Kita masih diberikan kesehatan serta kesempatan sehingga kita masih bisa melaksanakan kewajiban kita salat maghrib berjamaah, dan kita lanjutkan dengan mengkaji agama Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kesempatan semacam ini senantiasa diberikan oleh Allah kepada kita semua sampai nanti kita menghadap kepada Allah yang tentunya dalam posisi husnul khatimah. Salawat salam tetap terlimpahkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai khatamil anbiya wal mursalin, penutup para nabi dan rasul yang tidak ada nabi lagi sesudah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita masih membahas kitab Shahih Adabil Islamiyah. Pertemuan terakhir kita kemarin membahas tentang adabut ta'am. Adabut ta'am, jadi etika, adab kalau kita makan ya. Yang sudah kita bahas, yang pertama membaca bismillah di awalnya. Kalau lupa kemudian membaca ya, bismillahi fi awalihi wa akhirihi atau bismillahi awalahu wa akhirahu. Kemudian yang ketiga makan dengan pakai tangan kanan. Kemudian yang ketiga makan yang ada di depan. Baik, kemudian nomor 5, al-aqlu min jawanibil qas'ati awit tibqih. Jadi makan dari pinggir piring atau nampan yang dipakai. Ini sunnahnya seperti itu. Jadi pas ketika kita makan itu tidak mengambil yang dari tengah dulu, tapi sunnahnya itu mengambil yang di pinggir-pinggir. Ini sudah apa belum kemarin? Belum ya. Jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu punya piring, semacam piring seperti itu. Piring ini yuqalu laha al-gharra. Namanya al-gharra. Yahmiluha arba'atu rijalin. Jadi piring ini besar. Piring ini dibawa oleh 4 orang laki-laki. Jadi ada sebuah nampan yang besar gitu, itu dibawa oleh 4 orang laki-laki, bukan perempuan, laki-laki yang membawa 4 orang laki-laki. Besar memang. Kemudian falamma athau wasajadu at-tuha utiya bitil kalqas'ah, yakni wa qad thurida fiha. Jadi setelah para sahabat itu mereka pagi-pagi dan melakukan salat duha, maka piring yang dibawa oleh 4 orang laki-laki tadi itu ditaruh dan kemudian diberi makanan. Kalau di dalam riwayat ini pakai wa qad thurida fiha. Thurida itu atau tarid itu kayak semacam makanan seperti bubur gitu, tapi wa'lam bubur yang kayak apa. Kemudian apa? Faltafu 'alaiha, maka para sahabat itu mengelilingi nampan atau piring yang gede tadi, mengelilingi itu. Falamma katharu, maka pas ketika para sahabat yang mengelilingi sudah banyak, maka jatha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi Muhammad SAW berlutut. Jadi ikut berlutut, ikut di itu tadi. Jadi ada nampan besar, kemudian para sahabat itu duduk mengelilingi nampan itu, dan Nabi duduk di situ, ikut duduk di bawah.
Jadi piring itu diletakkan di bawah, di lantai begini, para sahabat mengelilingi dan Rasulullah ikut duduk berlutut di situ. Cara berlututnya itu biasanya yang kita kenal itu yang kaki kirinya diduduki, kemudian yang kaki kanannya itu didirikan. Yang kemarin sudah sempat dipraktekkan itu ya. Dan itu kemudian yang menjadi garis bawah kita, Nabi itu seorang Rasul, seorang Nabi, seorang pemimpin negara. Kalau fasenya itu adalah fase Madaniyah, berarti sudah muncul penaklukan-penaklukan dan sudah menjadi sebuah negara, Madinah Munawwarah itu. Lah Rasulullah yang sudah jadi pimpinan tertinggi pada waktu itu masih mau duduk ya, di lantai, duduk berlutut, makan bersama para sahabat Rasulullah SAW, makan bersama para sahabat-sahabat yang lain di lantai. Jadi satu nampan itu dimakan bareng-bareng, bukan satu orang satu nampan, bukan, tapi satu nampan dibuat untuk bareng-bareng. Makannya pun juga pakai tangan. Kalau dalam riwayat Rasulullah SAW itu suka makan pakai tiga jari. Jenengan bisa membayangkan itu. Mungkin jenengan sering praktek gitu kan. Kalau di pondok dulu sering praktek gitu ya. Satu pantai. Dan itu Rasulullah tidak gengsi sama sekali. Rasulullah tidak gengsi. Rasulullah tidak gengsi. Nah, para sahabat pun juga ikut di situ, masya Allah. Rasulullah itu orang yang tawadhu sekali. Kendaraannya seekor keledai, kendaraannya seekor onta. Andai kata Rasulullah mau kendaraan yang super mewah yang namanya hurumun ni'am, Rasulullah mau. Tapi Rasulullah tidak mau. Rasulullah lebih cenderung untuk menjadi orang yang tawadhu. Makan bareng-bareng satu nampan itu kan luar biasa. Pernah enggak kita ini makan satu nampan dengan keluarga kita atau dengan teman-teman kita, atau mungkin satu meja dengan pembantu kita kalau kita makan? Anas bin Malik itu pembantu Rasulullah SAW bertahun-tahun di rumahnya Nabi, ya diajak makan bareng itu sama Nabi. Kita ini kadang-kala memandang pembantu kita itu koyo ya opo gitu. Kita sudah sok kaya. Biasanya yang sudah saya katakan kemarin, biasanya kalau orang yang kayanya bener itu biasanya malah justru tawadhu. Tapi lek baru-baru kaya itu, si tas-tasan dadi wong sugih biasanya sok-sokane ndak karu-karuan. Iya bener begitu ya Pak ya. Ya si sugih anyaran itu tambah malah kemelinti ndak karu-karuan tambahnya. Kita tiru Rasulullah SAW. Nah, pas ketika Rasulullah itu sedang duduk berlutut di situ ya, maka ada seorang Arabi, orang Arab pedalaman dalam bahasa kita itu. Faqala Arabiyyun ma hadhil jilsah. Tanya, ini duduk seperti apa model begini? Nabi berlutut sama sahabat berlutut mengelilingi makanan, kemudian makan pakai jari di pulut. Ada yang tanya, ini lungguh kayak apa ini? Ini duduk kayak apa? Model kayak apa? Model duduk semacam ini. Jawaban Nabi apa? Innallaha ja'alani abdan kariman. Sesungguhnya Allah menjadikan aku itu hamba yang mulia. Walam yaj'alni jabbaron anida. Dan Allah tidak menjadikan aku menjadi hamba yang jabbaron, yang suka memaksa, yang sombong, yang angkuh, anidan, yang suka membangkang. Itu jawaban Nabi. Nabi duduk semacam itu. Ternyata memang duduk model begitu bareng-bareng bersama para sahabat menunjukkan salah satu ketawaduan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi pakai sendal yang dijahit sendiri, beliau mau jahit sendal sendiri. Beliau menjahit baju sendiri yang robek, beliau mau. Beliau jalan ke pasar mau. Itu Nabi. Kita ini yang kadang-kadang baik, setelah kumpul bareng-bareng, makan bareng-bareng, tsumma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kulu min hawalaiha wada'u dirwataha yubarak fiha. Makanlah dari dari sisi-sisinya, dari pinggir-pinggirnya, dan tinggalkan yang punuknya, yang puncaknya, yang tengah-tengah, yubarak fiha, diberikan berkah di dalamnya. Kita ini kadang-kala kalau ngambil nasi, biasanya malah tengah dulu yang diambil. Biasanya kalau tumpeng itu bagaimana? Kalau jenengan itu kalau ada tumpeng yang diambil tengahnya dulu atau pinggirnya dulu?
Kalau mengikuti sunnahnya Nabi sebenarnya yang diambil adalah pinggirnya dulu. Justru yang tengah-tengah itu yang di akhir. Kalau kita ngambil nasi dari magic jar, kita ambil yang pinggir dulu, pinggir, baru kemudian yang tengah. Kita makan di piring, ambil yang pinggir, baru kemudian yang tengah. Itu sunnahnya begitu. Sunnahnya begitu. Baik, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad sama posisinya tentang mengambil makanan dari samping. Yang keenam, adamul akli mutakian. Tidak makan sambil mutakian. Mutakian itu ada yang memahami bersandar, ada yang memahami sambil tidur miring gitu lah. Ada yang memahami semacam itu. Biasanya kita itu ambil nonton TV, ambil pakai bantal, ambil setengah tidur, setengah duduk sambil ngemil. Itu dilarang oleh Rasulullah SAW. Itu dilarang Rasulullah. Apalagi sambil mengkurap. Tidur sambil mengkurap saja Rasulullah tidak suka. Rasulullah pas ketika ada orang tidur mengkurap itu sama Nabi dibalik, tidak boleh tidur mengkurap. Jadi makan sambil tiduran apalagi itu tidak boleh. Kalau pada masa sekarang diteliti secara medis, itu pun juga sangat-sangat tidak sehat kalau makan sambil tiduran sambil bersandar seperti itu. Dan memang kebiasaan orang Arab itu kalau duduk kan sambil tidur miring begitu kan. Lantainya di bawah, kursinya di bawah, di sebelah dikasih bental, kemudian miring begini sambil memamah biak katanya begitu ya. Ya kalau sapi memamah biak. Baik, clear ya Pak? Nomor 7, Allah ya'iba ta'aman. Allah ya'iba ta'aman. Ya, apa Allah ya'iba ta'aman? Supaya dia tidak mencela makanan. Ini yang susah. Etikanya kita itu kalau makan itu jangan mencela makanan yang kita makan. Jangan mencela yang kita makan. Dalam riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, qala, Abu Hurairah bilang, ma'aba an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ta'aman qattu. Ada kalimat qattu. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu tidak pernah mencela makanan itu satu kali pun. Tidak pernah sama sekali Rasulullah mencela makanan. Persis seperti kita kan. Kita ini kan juga tidak pernah mencela makanan, Pak. Tidak pernah ya, tidak pernah gang, tidak pernah telak. Kalau Rasulullah Muhammad SAW satu pun tidak pernah mencela makanan. In ishtahahu akalahu. Kalau Rasulullah pengen itu ya dimakan. Wa illa tarakahu. Kalau tidak ya ditinggalkan. Rasulullah itu tergolong suami ideal, suami yang paling romantis, suami yang paling bertanggung jawab itu Nabi Muhammad. Wong untuk memanggil istrinya saja tidak pernah yang aneh-aneh. Kalau memanggil istrinya saja selalu memakai sanjungan, ya Humairah. Untuk kepada Aisyah, wahai pipi yang kemerah-merahan. Anas bin Malik pun juga pernah mengatakan selama bertahun-tahun Anas bin Malik di rumahnya Nabi, tidak pernah satu kali pun Nabi itu berkata kasar, satu kali berkata kasar kepada istrinya. Manggil pun juga gak pernah kasar sama istrinya. Rasulullah pun juga tidak pernah mencela istrinya. Makanan pun juga tidak pernah dicela Rasulullah. Itu Rasulullah luar biasa. Bahkan sering mengajak Ibu Aisyah mandinya bersama-sama. Iki sing mandi bareng nggak tahu dilakoni ya. Oh sering ya? Oh sering. Sering Pak. Sering mandi bareng. Satu di kamar mandi ini, satu di mana ini. Kan bareng kan mandinya kan? Oh sama satu kamar, Masya Allah. Sama anak-anak enggak kan? Oh enggak. Itu Rasulullah. Bahkan pas ketika Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu datang tanya kepada Aisyah, ya Aisyah, ada makanan atau tidak ya Aisyah? Aisyah mengatakan, maaf ya Rasulullah, tidak ada makanan ya Rasulullah. Maka apa kata Nabi? Wes kalau begitu saya berpuasa. Lo iku lo Nabi. Kalau saya memahami begini Pak, istri kita itu neng omah, ini yang nggak punya pembantu apalagi ya.
ya sumbah-umbah, ya ngeramut anak, ya ngelahirne sembarang kalir ya masakne. Kita ini kan tinggal menikmati saja. Kita itu tinggal menikmati. Susah apalagi kalau anaknya wakeh. Wis dituntut merawat anak yang banyak, dituntut untuk masak, cuci-cuci dan sebagainya. Dong-dongin masak kasih dan titik wis muring-muring, Masya Allah. Ya, yang enak gini loh cara mengingatkan itu. Pas umpamanya jenengan puluk kok gak enak gitu, atau mungkin wasin, bilang saja yang enak. Dek, saya pengen nostalgia, saya pengen suap-suapan, tak dulang-dulang, sampe tak dulang dhisik ya Pak. Mari ditulang bojone sret. Tanpa mengatakan sesuatu kan istrinya sudah merasakan, kok wasin men. Itu loh yang enak ya. Ojo langsung muring-muring begitu pamaneh, banting piring begitu ndak bener ya. Jangan. Wong piring ndak salah apa-apa kok. Kenapa yang jadi sasaran itu? Piring. Ini etika yang dilakukan oleh Rasulullah. Satu kali pun tidak pernah mencela makanan. Coba jenengan di rumah itu mencela makanan berapa kali? Jenengan mencela makanan yang dimasak oleh istri itu berapa kali dalam satu hari? Tidak pernah ya Pak ya? Tidak pernah. Jawaban yang paling penak, tidak pernah. Gitu ya. Lanjut. Adamus syab'i. Ini etika yang nomor 8 Pak. Adamus syab'i itu kalau makan itu tidak kenyang. Nabi Muhammad itu kalau makan berhenti sebelum kenyang. Nabi itu kalau makan dibagi menjadi 3. Sepertiga untuk makanan, sepertiga untuk air, sepertiga untuk udara. Itu loh, fathulutun li ta'amihi wa thulutun li syarabihi wa thulutun li nafsihi. Itu Nabi. Dan dalam riwayat-riwayat yang lain itu digambarkan perutnya Nabi itu seperti batu bata yang ditata. Seperti batu bata yang ditata itu berarti 6 pack. Kalau kita ini 1 pack. Iya, kebanyakan karbohidrat. Nabi Muhammad itu kalau jenengan teliti di dalam hadis-hadis Rasulullah itu, di dalam sunnah-sunnah yang dimakan oleh Rasulullah itu selalu bergizi. Suka makan minum susu kambing, makan katif gonam. Katif gonam itu semacam apa sampilnya kambing, gandum, apalagi kurma yang dimakan bergizi, madu itu Nabi. Nah kalau kita ini kan kadang-kala perut kita itu tidak kita bagi jadi 3, full 3/3 atau full penuh itu makanan tok. Kadang makan sampai kelempokan. Kadang-kala habis makan kewenyang kemudian dibuat tidur. Dan Nabi Muhammad itu kalau tidur sukanya miring ke kanan. Miring ke kanan. Diteliti oleh para dokter itu orang yang tidur miring ke kanan itu sehat, terutama untuk pencernaan. Beda dengan orang yang miring ke kiri, pas ketika lagi bekerja-kerjanya lambung untuk mencerna malah kita tindih. Itu juga malah tidak sehat, apalagi tengkurap. Maka Rasulullah kalau tidur miring ke kanan, itu loh Nabi, sehatnya luar biasa. Makanya kalau saya amati dari sisi cara makan, karena memang saya pahami penyakit itu kan rata-rata datang dari perut ya. Nabi Muhammad itu seumur hidup itu sakit cuma 1 kali tok. 1 kali tok Nabi itu sakit. Usia 55 itu Nabi Muhammad melaksanakan perang Badar. Perang Badar pada tanggal 17 Ramadan. Posisi berpuasa, Nabi usianya 55, jarak antara Madinah dengan padang Badar itu puluhan kilometer. Ya, ratusan kilometer bahkan ya dia mengatakan begitu. Dan medannya ekstrim. Kalau sekarang mungkin sudah hot mix ya. Sudah hot mix aspal. Kalau pada waktu itu masih padang pasir, masih terjal dan sebagainya. Umur 55 tahun, perang pada waktu puasa, perjalanan dari Madinah ke padang Badar begitu luar biasa. Melawan ribuan orang, sementara orang Islam itu cuma 313 melawan ribuan orang pada waktu puasa, usianya 55 tahun. Dan pada usia-usia sekian itu Nabi Muhammad seringkali ditantang gulat oleh jawara orang-orang kafir dan selalu menang. Saya bisa membayangkan ya, jenengan juga bisa membayangkan usia 55 tahun berarti Rasulullah itu fit, sehat itu Nabi.
Kita ini kadang-kala usia 45, kadang wis ndak karu-karuan. Betul kan ya? Jangankan usia 45, usia 40 tuh kadang-kala kita sudah itu. Nabi Muhammad dari makanan itu. Dari makanan yang luar biasa. Saya itu bayang nih, Pak. Kalau di dalam Al-Qur'an itu sampai ada kalimat isruna sabiruna yaghlibuna mi'atain di dalam Al-Qur'an ini. Kalau salah tolong dibenarkan. Jadi ada isruna sabiruna, ada 20 orang yang sabar ya, yaghlibuna mi'atain, bisa mengalahkan 200 orang. Berarti 20 orang melawan berapa? 200. Berarti satu orang berapa musuhnya, Pak? Oh, luar biasa. Satu orang melawan 10 orang itu kan luar biasa itu. Nah, itu Nabi Muhammad SAW pun juga yang dilawan ya satu orang melawan 10 orang. Ya, kita ngelawan satu orang yang bubuan. Nah, itu Nabi. Dan itu dalam posisi makanan itu kan sangat penting dalam posisi semacam itu. Itulah makanya banyak para pakar itu seperti Dr. Zaidul Akbar menekankan kalau pengen sehat ya makannya seperti Rasulullah SAW ini. Ya bergizi, kemudian makanannya itu dibagi 3. Dibagi 3. Ini kalau nanti kalau sudah kemudian perut kita semakin gede, kalau kita mengikuti sunnahnya Nabi untuk sujud lama, rukuk lama itu ampak tuh. Nabi Muhammad itu kalau sujud lama, Pak. Lama Rasulullah itu kalau sujud. Kalau rukuk Rasulullah juga lama. Kalau berdiri pun Rasulullah ketika sholat malam lama. Dulu pernah saya sampaikan riwayat Hudzaifah bin al-Yamani ya. Rasulullah itu kalau sholat malam berdiri 1 rakaat beliau mampu menghabiskan Ali Imran, Al-Baqarah sama An-Nisa dalam 1 rakaat. Nah itu kan berarti kalau beliau sholat 11 rakaat kali ngitung saja. Nah sampai kaki beliau bengkak, makanya sehat. Saya masih ingat apa yang dikatakan oleh Dr. Zaidul Akbar. Kalau kita memang sujudnya benar, tumak ninahnya benar, rukuknya benar, gerakan sholat itu benar, itu bisa menghabiskan lemak-lemak yang ada di perut. Makanya benar perutnya Rasulullah itu six pack. Lama sujudnya, rukuknya lama. Kita ini kadang-kala kalau sujud lama watu-watu udah mari-mari. Iya, baik. Clear ya, Pak? Inilah etika makan yang dilakukan oleh Rasulullah. Ada musabahi, tidak kenyang. Jadi berhenti sebelum kenyang. Kalau kita malah justru lekak kelempok kenono ramandek, giling, marono kena kolesterol, marono kena diabetes, marono kena apa mana? Macam-macam. Itu akhirnya gitu. Makannya pun juga sembarangan. Makannya pun juga sembarangan. Karena Nabi tidak dipilih Nabi Muhammad tuh. Untuk makan kambing saja dipilih kok. Sama Nabi itu dipilih. Makan kambing saja dipilih. Dagingnya saja dipilih oleh Rasulullah SAW. Kalau gandum itu kan bagus ya. Kalau sekarang kan jadi oatmeal. Lah itu makanannya Nabi Muhammad SAW. Kurma itu makanan Rasulullah. Susunya susu onta luar biasa. Ada susu kambing. Kalau sekarang ada susu kambing etawa bagus. Dan itu minumannya Nabi Muhammad SAW. Sehat-sehat semua Rasulullah SAW. Clear ya? Lanjut. Adamun nafkhi fit ta'ami wasyarabi. Dilarang atau tidak meniup di dalam makanan atau minuman. Pak, ini sifatnya haram apakah sifatnya makruh, Pak? Nabi cuma ngomong begini, Pak. Kalau saya jangan meributkan antara haram atau makruh, sudahlah. Yang jelas Nabi melarang, titik. Naha Rasulullah SAW anin nafkhi fit ta'ami wasyarab. Rasulullah SAW melarang dari meniup di dalam makanan atau minuman. Biasanya itu kan kalau makanannya panas, mau kita peluk ditiup dhisik. Kan gitu ya? Itu Nabi melarang. Atau pas ketika makanan itu panas kemudian ditiup supaya dingin, atau bahkan pas ketika panas kemudian dipeluk, itu Rasulullah melarang. Dan ternyata memang kalau diteliti secara kedokteran itu cepat merusak gigi itu. Ternyata betul. Ternyata memang secara dokteran cocok secara teknik. Makanya nanti ada buku yang membahas tentang mukjizat sunnah Rasulullah SAW.
Ya, buku yang menjelaskan tentang mukjizat sunnah Nabi Muhammad SAW. Larangan yang dilarang oleh Nabi ternyata nanti implikasinya masuk pada sesuatu yang sangat-sangat bermanfaat. Kenapa Nabi melarang untuk tengkurap kalau tidur? Diteliti oleh kedokteran, masuk. Kenapa Rasulullah itu kalau ada lalat masuk ke minuman, sama Nabi disuruh benamkan sekalian, serwet. Kata Nabi separuh itu obat, separuh itu racun. Diteliti, benar ternyata. Itu mukjizat sunnah Nabi Muhammad SAW. Termasuk Rasulullah SAW itu melarang meniup makanan. Apa? Di antaranya yang menjadi larangan Nabi Muhammad SAW. Apa kira-kira? Yang sesuatu yang kita keluarkan pas ketika niup itu kan karbon dioksida. Karbon dioksida enggak bagus itu untuk makan. Karbon dioksida itu racun atau bukan? Ya, di antaranya begitu. Ya, di samping itu memang juga secara medis makan yang panas itu juga merusak gigi juga dan seterusnya. Kita tidak berbicara tentang haram atau makruh meniup untuk makanan. Saya hanya mengatakan Nabi melarang. Dan biasanya larangan Nabi itu ada yang bisa dipahami secara makulil makna, ada yang tidak dipahami secara ghairu makulil makna. Jadi ada namanya ilat hukum, Mbak, dalam usul fikih. Ada ilat hukum itu yang ghairu makulil makna, yang sebabnya tidak diterangkan, dan ada yang makulil makna yang sebabnya itu diterangkan. Itu namanya ilat hukum seperti itu. Saya contohkan agak menyimpang, masalah babi. Masalah babi itu sebab kenapa dilarang apa? Yang jenengan tahu. Dulu pas ketika saya masih kecil paling banter jawabannya cacing pita. Kan begitu ya? Setelah ditemukan derajat Fahrenheit tertentu, cacing pita umpamanya bisa dihabiskan, dihilangkan, apakah babi bisa jadi halal? Tidak bisa. Jadi ada sebab, ada ilat hukum di babi itu yang kemudian tidak diterangkan. Tidak diterangkan. Makanya dulu pernah saya cerita di sini cukup lama. Di Inggris itu ada orang yang memelihara babi, kandangnya bersih, steril, semuanya steril. Akhirnya diundang seorang ulama, di situ dibilang, "Loh itu loh, babi saya steril. Tiap hari dimandiin, setiap hari sterilkan, kandangnya disterilkan. Masa yang semacam ini masih tetap haram?" Sang ulama hanya bilang begini, "Tolong kamu bawakan saya ayam jago satu sama ayam betina satu, taruh dalam satu kurungan." Akhirnya yang namanya ayam jago sama betina ini normal, ya, jantan sama betina. Ya. Kemudian ulama ini bilang lagi, "Tolong sekarang datangkan ayam jago lagi satu, taruh dalam satu kandang." Yang terjadi jantan sama jantan bertarung di dalam memperebutkan si betina. Normal itu. Menurut kita normal kan itu ya. Terus ulamanya bilang sekarang datangkan babi jantan sama babi betina, taruh dalam satu kandang. Masih normal lah, masih normal. Kemudian ulamanya bilang lagi sekarang datangkan kepada saya babi jantan lagi, taruh dalam satu kandang. Coba amati perilakunya babi itu kayak apa. Ternyata babi betina tadi digarap oleh dua babi jantan. Bahkan yang menarik kemudian yang babi jantan pun juga garap yang babi jantan. Dan yang menarik kemudian tidak dikasih makanan, maka makanannya dari perutnya diuntahkan kemudian dimakan lagi. Itulah perilakunya babi seperti itu. Mohon maaf, secara gen babi itu deket ya sama gennya manusia ya. Menular luar biasa. Makanya orang-orang di barat itu yang bendino makan babi perilakunya seperti itu. Lah itu diantara ilat hukum yang baru ditemukan kan. Makanya babi itu digawe meningitis, digawe macam-macam ya pewenak ini. Maka itu ya, jadi ada ilat hukum. Termasuk di sini Bapak Ibu, Rasulullah melarang kita meniup di makanan dan minuman. Pasti ada sebab yang kadangkala sebab itu tidak diterangkan. Maka kita hanya mengatakan sami'na wa ta'na. Biasanya ibu-ibu itu kalau kate dulang arek cilik kan, kate dipolokno ning mulutnya kan ditiup dulu sama ibunya ya. Baru dilepokno ning. Nah, itu sama Nabi dilarang model begitu.
Kalau saya di rumah itu tidak makan langsung ngambil dari magic jar, kecuali kalau magic jarnya sudah diem, sudah adem. Kalau tidak begitu masih panas, saya ambil tak taruh di wakul. Di wakul itu tak biarkan. Saya makannya selalu yang dingin itu. Gitu. Jadi pas ketika makan nggak leren ngipasi apa enggak. Itu. Jadi itu larangan Nabi meniup di makanan. Termasuk Rasulullah SAW melarang pas ketika minum itu sambil bernafas. Begini kan, kalau umpamanya ini satu gelas, Nabi itu kan melarang meniup dalam minuman. Maksudnya bagaimana? Kadang-kala pas ketika kita minum itu satu gelas itu cuma satu kali nafas, tidak ambaan, sekali ambaan langsung gitu. Nabi Muhammad itu kalau minum satu gelas itu 2 sampai 3 teguk, ngambil diminum dulu, ditelan, baru beliau bernafas, ngambil lagi. Pas ketika seperti ini ngombe sambil bernafas itu yang dilarang. Kan satu gelas satu kali teguk kan, sambil nafas minum sampai habis, itu dilarang oleh Rasulullah SAW. Dan kata orang Jawa katanya biasanya bisa keselak, bisa tersedak, dan itu tak bagus untuk jantung. Pas ketika minum sambil itu tidak bagus juga untuk jantung juga. Nah itu loh. Jadi Rasulullah meskipun tidak pernah belajar kedokteran, tapi ternyata diteliti oleh dokter, ya benar semua itu. Itu mukjizatnya seorang Rasulullah SAW. Ada yang diskusikan sebelum masuk 10? Ada yang didiskusikan? Ada tambahan? Berarti saya husnudon kalau diem itu. Dipaham semua ya. Jadi apa yang ini dipaham semua. Baik. Cuman saya bertanya-tanya, kira-kira pas ketika makan dalam etika yang nomor 8 itu dilakoni apa ora? Makan dengan tidak kenyang gitu loh. Baik, kita lanjutkan. Adamu tarkil luqmati as-saqitati. Saya ingin memahami etika yang nomor 10 ini tekstual. Tidak meninggalkan suapan yang terjatuh. Kalau di hadis riwayat Muslim ini kan begini kan, saya bacakan hadisnya kemudian kita pahami. Inna syaitana yahduru ahadakum inda kulli syai'in min sya'ni. Sesungguhnya syaitan itu selalu hadir, selalu ngikut, gelibet dalam bahasa kita. Yang namanya syaitan itu selalu gelibet kapan? Inda kulli syai'in min sya'nihi. Dari setiap segala kegiatan yang dilakukan oleh manusia. Jenengan manusia, yang namanya syaitan itu sebenarnya gelibet di sekelilingnya jenengan. Sampai apa? Hatta yahdurahu inda ta'amihi. Sampai dia itu gelibet menemani, hadir ketika manusia itu sedang makan. Di riwayat yang pertama dulu kita bahas, kan kalau kita itu makan tanpa membaca bismillah, akhirnya setannya jadi ikut makan, kan begitu ya. Kalau kita melakukan hubungan suami istri, kemudian kita tidak membaca bismillah, maka setannya pun juga ikut nimbrung mengikuti itu kan. Maka yang lahir itu anaknya seperti setan kalau yang melakukan itu tidak berdoa. Lah, ini pas ketika kita makan, setan itu selalu menghadiri itu. Lihat celah. Kalau kita tidak baca bismillah, mereka bisa makan. Ya. Lah, pas ketika itulah kemudian fa idza saqatat min ahadikum al-luqmatu falyumit maka nabiha min adza thumma liyakulha. Loh, ini menarik, Pak. Kira-kira ini jijik apa enggak kalau menurut jenengan? Apabila ada suapan yang jatuh, maka kata Nabi, ambil, bersihkan yang kotor-kotor, kemudian makan. Saya masih memahami ini secara tekstual, tapi tentu makanan yang memungkinkan. Kalau kuahnya bakso, memungkinkan tidak? Maksud saya makanan yang memang memungkinkan untuk itu.
Tapi kalau kuahnya bakso kemudian dianu kan. Tapi di sini di antara ilat hukum kenapa makanan yang jatuh sama Nabi disuruh ngambil dibersihkan dimakan. Kenapa? Wala yad'ha li syaiton. Jangan tinggalkan untuk setan. Makanan yang jatuh yang tidak kita ambil itu diambil oleh setan dan dimakan oleh setan. Ada istilah muncul belum 5 menit. Itu istilahnya siapa itu? Sebelum muncul di TV-TV belum 5 menit, Kanjeng Nabi sudah 1400 tahun lebih yang lalu sudah mengatakan makanan yang jatuh ambil, bersihkan, makan. Itu mungkin di situ juga ada berkahnya. Saya juga memahami secara tekstual faida faragha fal yal'aq asabi'ahu. Udah bel? Azan dulu nanti saya lanjutkan. Monggo.
Saya lanjutkan adabnya nomor 10 ya. Fa idza faragha falyalhaq asabi'ahu. Maka apabila dia itu sudah selesai makan, maka hendaklah dia itu menjilati tangannya. Nah, coba jenengan ini memahami tekstual atau tekstual? Kalau saya memahaminya secara tekstual, itu artinya Rasulullah Muhammad SAW itu dan para sahabat Rasulullah SAW itu kalau makan memang pakai jari. Lupa apakah tidak ada sendok? Dalam bahasa Arab itu yang namanya sendok itu juga ada istilah di sana. Tapi Rasulullah Muhammad SAW itu suka makan pakai jari, pakai terutama yang 3. Jempol, jari telunjuk, dan jari tengah. Suka. Apa? Otomatis kan memang Pak, kan memang makan kurma Pak. Tidak ada penjelasan bahwa selain kurma itu tidak boleh memakan pakai 3 jari. Mungkin jenengan nanti lihat di sebuah artikel. Saya pernah membaca artikel. Kenapa kok pakai 3 jari? Ini benar atau tidak di artikel itu yang saya baca? Ternyata di 3 jari ini enzimnya lebih banyak. Apa enzim? Enzimnya lebih banyak daripada jari-jari yang lain. Dan fungsinya enzim yang ada di 3 jari ini ternyata bisa untuk menetralisir bakteri dari makanan yang dimasukkan ke dalam mulut. Saya pernah membaca begitu, wah ini luar biasa Rasulullah. Lalat yang disuruh masukkan, sekarang beliau makan 3 jari. Diteliti oleh kedokteran, ternyata memang ada enzim yang lebih daripada yang jari yang lain. Maka Nabi makan gitu. Nah, pas ketika itulah kemudian jilat. Pak kok jorok? Menurut saya tidak jorok. Kalaupun Rasulullah SAW melakukan semacam itu, pasti itu perintahnya Allah. Dan kalau memang itu perintahnya Allah, karena memang wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha, pasti itu adalah wahyu. Dan Allah Tuhan seluruh alam pasti mengerti rahasianya. Makanya tadi saya katakan, tidak semua yang dilakukan oleh Nabi itu bisa kita logika. Dan nanti kadang-kadang 20 tahun, 50 tahun, bahkan mungkin 1000 tahun lebih, apa yang dilakukan oleh Nabi baru terkuat apa fadilah dan faedah. Nabi Muhammad itu pakai makan 3 jari 1300 tahun yang lalu. Abad 20 baru ditemukan enzim yang ada di 3 jari. 1400 tahun yang lalu kalau ada lalat, benarkan abad 20 baru ditemukan ternyata memang di sayap itu diteliti memang ada racun dan ada dan seterusnya. Kalau saya sami'na wa ta'na saja. Jadi makan pakai 3 jari selesai, sudah dijilat saja, tidak apa-apa. Saya tidak merasa jijik sama sekali. Saya tidak merasa jijik sama sekali tentang masalah menjilat. Ada yang menafsirkan secara kontekstual. Lupa pada zaman itu kan memang air tidak banyak. Kata siapa air tidak banyak? Di dalam hadis riwayat Muslim itu kalau Rasulullah menghendaki gampang kok. Dalam riwayat Muslim itu ada sahabat yang buahnya, begitu kan? Mereka haus dan mereka mau berwudu. Nabi meletakkan tangannya itu diletakkan di nampan, di wadah air. Dari sela-sela jarinya Nabi mengeluarkan apa? Air loh. Itu kan artinya pada waktu itu air begitu banyak. Jadi kalau pemahaman kontekstual bahwa yang namanya dijilatin itu tidak ada air, itu tidak benar. Maka diantara ilat hukumnya adalah fa innahu la yadri fi ayyi ta'ami takunu al barakah. Ya, maka sesungguhnya orang itu dia itu tidak ngerti fi ayyi ta'ami, di mana di dalam makanannya itu yang takunu al barakah, yang ada berkahnya. Mungkin yang ada berkahnya itu yang ada di jari kita itu. Mungkin yang jatuh yang kita ambil itu yang berkah, dan mungkin yang di tengah-tengah itu yang itu barokah. Saya pahami tekstual. Selama ini jenengan juga begitu menjilat tangannya. Kalau mamanya jenengan pakai sendok itu apanya yang dijilat? Tangannya apa sendok ya? Yang dijilat sendoknya apa tangannya?
Ada yang memahami sampai piring-piringnya dijilati bareng. Ada di sini sampai menjilati piringnya. Artinya Rasulullah SAW itu menyuruh kita kalau makan tolonglah jangan sisa, apalagi dibuang. Bersihkan itu yang namanya piring itu, jangan disisakan kemudian dibuang. Ya Allah, itu mubadir. Innal mubadzirina kanu ikhwanas syayatin. Kalau umpamanya dalam satu keluarga itu 5 orang, masing-masing orang yang makan selalu sisa 1 sendok. 1 sendok itu berarti kali 5. Kan berarti setiap satu waktu ada 5 sendok yang tidak dimakan loh. 5 sendok itu sangat-sangat bermanfaat bagi orang yang tidak bisa makan. Saya sering kali Pak menemukan kalau keberangkat ngaji, apalagi waktu subuh begitu. Ada orang-orang untuk makan aja susahnya minta ampun Pak. Ada satu keluarga kemana-mana bawa gerobak sama anaknya. Ya tidurnya anaknya di gerobak itu, tidurnya ya di depan ruko. Untuk makan saja susah. Lawan kita ini ketika sudah dikasih rezeki oleh Allah makan lah kok buang-buang. Itulah orang keimangan uang dibuang. Iya. Itulah yang kemudian Rasulullah mengatakan laisa minna billadzi yashba'u wa jaruhu jai'un tajambi. Bukan termasuk golonganku orang yang perutnya kenyang sementara tetangganya kelaparan. Tidak diakui oleh Nabi sebagai umatnya. Artinya apa? Dengan makan yang bersih semacam ini termasuk dijilatin itu juga melatih kita untuk empati kepada orang yang tidak bisa makan. Untuk makan itu susah, Pak. Iya jenengan enak di sini ya. Kadang-kadang makan sampai 1 kali bisa ono ayam nih, ono kerupuk, ono macam-macam. Lah mereka itu loh Pak, makan dengan nasi tok itu sudah alhamdulillah. Dikasih garam tok itu buat mereka sudah alhamdulillah. Luar biasa kita ini. Ayolah kita punya seperti itu. Ini oleh Rasul. Jenengan kalau punya anak yang suka makan tidak habis, tolong ditata itu. Saya pernah sampai melempar, mohon maaf ini mungkin saking pegel ya, sampai melempar piring itu di depan anak saya. Setiap kali makan dah habis, saya kasih tahu. Setiap kali makan tidak habis, kan saya ambil lempar. Setelah itu udah berani. Kan itu ada syaitan, ini setan. Dan ini innal mubadzirin, ini mubadir, dah benar model Rasulullah. Jadi makan yang habis, makanya dulu sudah saya katakan. Kalau ngambil nasi, ngambil makanan itu dikira-kira. Ojo koyok yoyo. Ya, koyok yoyo ngambil wakeh dong-dongi orang tek akhirnya dibuang. Masya Allah, setan. Kalau memang suka seperti itu segera kembali ke jalan yang benar. Itu berarti menyimpang model begitu. Jadi untuk nomor 10 ini saya memahami tekstual ya. Jenengan memahaminya tekstual apakah tekstual? Kalau memang jenengan memahami secara tekstual, ya seperti itu abadnya. Jatuh, dibersihkan, makan, habis makan, gila. Clear? Cukup? Ada yang disampaikan? Mengenai tekstualnya tadi, setelah makan dijilati itu, apakah perlu jarak berapa waktu lagi kita cuci tangan gitu? Jadi sunahnya dijilati gitu. Jangan nanti sabunnya itu pas sambil geprek itu kan perih ya. Terus? Nah, itu perlu cuci tangan juga ya? Ya perlu, tetap cuci tangan. Perlu tetap cuci tangan. Baik. Dan memang tidak ada di dalam hadis-hadis Rasulullah SAW tidak ada hadis yang mengatakan habis makan sambil geprek dicuci, tidak ada juga. Tapi tetap yang Rasulullah yang mengatakan bahwa at-tahuru syatrul iman, bahwa bersuci itu adalah separuh daripada keimanan. Kita membiarkan tangan kita posisi kotor itu tidak bagus. Maka bersihkan itu dengan yang bersih, pakai sabun dan seterusnya. Itu termasuk bagian ruh secara isyarat dari at-tuhuru syatrul iman. Oke. Ada yang lain? Cukup? Baik, kita lanjutkan minggu depan. Insyaallah masih bab makan dan nanti kemudian lanjut di adab syarab tentang adab minum. Fasbir subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.